relasinya sama mimpi yang barusan saya alami. Nah, dari sudut pandangnya Widya, justru malah Widya terbangun di tengah-tengah tidurnya dan dia ngeliat Nur keluar dari rumah. Terdengar suara gamelan dan tiba-tiba sosoknya Nur ini mulai menari mengikuti alunan gamelan. Ketika dia ngeliat si Nur lagi nari itu, dia datengin kan, ngapain ini Nur nari? Tiba-tiba sosok Nur ini berubah menjadi sosok yang sangat-sangat seram. Ketika dia ngeliat si sosok seram ini, tiba-tiba dia ada yang bangunin dan ternyata dialah yang telah menari di tengah sawah sendirian. So semua orang bingung at this point. Keesokan harinya, Nur datengin dong malam-malam ke Mbah Buyut karena dia disuruh kan sehari sebelumnya. Dan pada malam itu Nur dibawa sama Pak Prabu dan Mbah ke batu di mana dia ngeliat si genderuwo pertama kali. Di sana Pak Prabu menggorok ayam dan menyiramkan darahnya ke batu itu. Dia pun bertanya sama Nur, "Kamu percaya di hutan ini ada desa yang bernama Desa Halus?" Nur mengangguk, dia bilang, "Iya, percaya Mbah." Oh, ini Mbah Buyut yang nanya. Mbah Buyut tersenyum, dia bilang, "Sebentar lagi kamu akan melihat salah satu dari ratusan ribu penghuni Desa Halus tersebut." Nur terdiam dan tak lama kemudian muncullah sesosok hitam besar berambut sekujur tubuh dengan mata merah yang sedang menjilati darah ayam yang tadi dikucurkan ke batu itu. Jadi in short, Nur ini yang jaga ada namanya Mbah Dok. Si nenek ini tidak diterima sama penduduk Desa Halus, makanya si Nur dikejar-kejar sama si genderuwo itu. Tapi si Mbah Buyut setelah diskusi sama si Pak Prabu bilang bahwa ini nggak bisa dipisah antara Nur sama si Mbah Dok karena mereka kayak udah nyatu gitu loh dalam satu jiwa atau something like that. Jadi dibiarkan aja Nur dengan penjaganya karena kalau dipisahkan Nur bisa mati. Mbah Buyut lalu mendekati Nur dan menarik ubun-ubunnya. Tiba-tiba Nur sudah tidak bisa melihat makhluk-makhluk yang ada di desa itu. Besoknya si Nur ini lagi proker nih sama Anton. Jadi grup prokernya nih Bima sama Ayu, Wahyu sama Widya, dan Anton sama Nur. Si Anton bilang, "Nur, kok temenmu si Bima itu aneh banget sih?" Nur nanya, "Loh, aneh gimana?" Anton pun cerita bahwa dia sering melihat dan mendengar Bima bicara dan tersenyum sendirian. Bima juga sering bawa pulang sesajen dan menaruhnya di bawah ranjangnya dia. Nur pun kaget, dia bilang kayak, gak mungkin, dia gak percaya karena Bima yang dia kenal adalah sesosok laki-laki yang sangat religius. Anton pun bilang, "Ya udah, kalau gak percaya sini coba lihat." Anton sama Nur pun masuk ke kamarnya Bima dan Anton nunjukin, "Tuh, lihat." Nur kaget banget waktu dia ngeliat di sesajen yang ada di bawah kasurnya Bima ada juga fotonya Widya, sahabatnya Nur. Anton juga cerita nih kayak, "Iya, aneh banget, setiap malam kita bisa dengar suara perempuan dari kamarnya Bima, tapi setiap dia tungguin tidak pernah ada satu sosok pun yang keluar dari kamar itu kecuali Bima." Nur lalu mendekati lemarinya Bima dan tiba-tiba ada seekor ular hijau yang keluar dari lemari itu. Anton dan Nur pun kayak kaget terus cuma bisa lihat-lihatan doang. Sejak hari itu Nur jadi langsung was-was dan selalu mengawasi Bima. Dan suatu saat nih kayak bener aja si Bima ternyata lagi kayak naburin bunga di tempat Widya biasanya duduk, kayak creepy guy. Suatu maghrib Nur sedang sholat, Widya lagi duduk di ruang tengah. Ayu, Wahyu, dan Anton lagi duduk di teras dan Bima sedang pergi sama Pak Prabu. Widya pun berjalan ke arah dapur, tapi saat dia berjalan itu di sebelah kiri dia ngelihat Nur lagi sholat. Tapi pas dia sampai di dapur, tiba-tiba dia ngelihat Nur lagi minum. Karena dia bingung, dia kayak balik lagi ke kamar ngelihat tadi siapa yang sholat. Dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Dia balik lagi ke dapur, dia bingung kayak gemeteran gitu. Nur nanya, "Wid, kamu kenapa?" Widya hanya diam mematung gitu. Dan akhirnya teman-teman yang lain nyusul ke dapur bilang, kasih minum, kasih minum." Sama Nur dikasih minum. Dan saat dia minum itu tiba-tiba dia tersedak. Tiba-tiba tangannya Widya masuk kayak ke dalam mulutnya dan menarik ada helaian rambut. Dan jadi kayak ada 3 helai rambut yang panjang gitu. Dan ternyata ketika dilihat di dalam kendinya itu emang ada gumpalan rambut. Widya langsung muntah-muntah. Tapi anehnya Nur gak ngerasain apa-apa walaupun dia minum dari kendi yang sama. Di saat itu Anton langsung bilang, "Wah, kamu ini diincar atau dipelet?" Nur tiba-tiba bertanya, "Apa penari itu masih ngincar kamu? Soalnya dari kemarin aku gak lihat dia." Semua langsung bingung kayak, "Hah? Penari apa?" Nur pun langsung kayak, "Oh, I shouldn't have said that." Jadi dia langsung diem aja dan gak ngomong apa-apa lagi. Nah, di saat semuanya lagi bingung itu, Nur pun menjauhkan dari Widya dan dia sempat ngedenger Ayu sama Bima berseteru. Salah satu kalimat yang tertangkap adalah Bima ngomong ke Ayu kayak, "Di mana mahkota putih yang aku titipin sama kamu? Kan itu buat Widya. Kok Widya belum menerimanya?" Nur cuma mikir, "Hah? Mahkota putih?
So semakin hari semakin banyak hal aneh yang terjadi, sampai suatu hari Nur lagi jalan-jalan dan dia ketemu sama si tapak tilas. Jadi itu basically kayak tempat yang udah abandoned gitu loh, kayak sanggar yang udah gak dipakai, ada gamelan-gamelan lama, dan di tengah-tengah dia lagi ngeliat-ngeliat gitu, kayak oh this is so weird. Tiba-tiba ada yang manggil dia nengok, ternyata ada Ayu sama Bima. Ayu sama Bima kan emang prokernya bareng kan, tapi Nur nanya kayak, loh kok kalian ada di sini? Dan di belakang mereka ini ada gubuk. Jadi ada gubuk tua, dan Nur pun langsung tahu, oh these two people, I got it, nakal kalian. Nah sampainya mereka di rumah, ternyata hari yang sama Widya sama Wahyu tuh ke kota untuk beli barang-barang atau kayak materials buat proker mereka. Dan di jalan balik motornya mereka itu mogok, dan tiba-tiba mereka didatengin sama kayak beberapa laki-laki yang bilang kayak, nggak apa-apa sini kita bantu aja, coba motornya, kalian masuk aja nih, di sini ada pesta. Pestanya meriah banget, banyak banget makanan-makanan fancy gitu, orang-orang menari, menyanyi dan lain-lain. Wahyu pun makan banyak banget di situ. Sampai selesai pesta itu pun, ketika mereka mau balik, mereka kayak dikasihin satu bungkusan nih, dibungkus koran, makanan-makanan tadi, kayak udah nih bawa nih gitu. Sampainya mereka ke penginapan, mereka pun cerita, gila tadi di jalan kita mogok, tiba-tiba kita diundang kayak ke pesta nih di desa di situ tuh. Teman-temannya kayak, hah, desa apaan? Kan gak ada desa deket sini. Sumpah ada, kayak meriah banget, orang-orang nari, nyanyi, bla bla bla, makannya wah segala macam nih. Beneran tau, kalau nggak percaya, tadi kita dibawain bungkusan, di satu bungkusan koran isinya makanan. Tapi pas Wahyu ngeliat bungkusannya lagi, loh kok bukannya koran, malah bungkusannya adalah daun pisang. Dan ketika dibuka, bingkisan tersebut berisi kepala monyet yang masih segar dengan darah dan lendir. Setelah kejadian itu, Wahyu pun jatuh sakit selama 3 hari. Gila, berarti dia makan apaan tadi ya? Badan monyet segala macam gitu kali ya, kayak mentah-mentah. Nah tengah malam, Nur, Widya sama Ayu lagi tidur. Nur pun terbangun dan dia ingat, oh ingat gak sih waktu itu kayak mereka pernah ngomongin mahkota putih. Dia pun langsung ngobrak-abrik tasnya Ayu untuk ngeliat apakah ada si mahkota putih itu. Alangkah kagetnya Nur ketika dia menemukan ada selendang hijau di dalam tas Ayu. Selendang hijau yang sama yang dipakai oleh penari yang dulu Nur suka lihat. Tiba-tiba pas dia ngeliat si selendang itu, dia mulai mendengar suara gamelan itu. Tiba-tiba Widya muncul dengan tatapan kosong. Dia bilang ke Nur, jangan diteruskan. Terus dia ngomong panjang lebar soal nyawa dan tumbal dengan bahasa Jawa yang sangat halus sampai Nur tidak bisa memahami. Di akhir dia bilang, kamu akan pulang dengan selamat, saya jamin. Nur langsung membereskan semuanya, terus masukin lagi dan balikin semuanya ke tas Ayu. Besoknya Bima datang nih ke Nur kayak, sorry gue kemarin sama Ayu hilaf.